akan kita bahas tentang pengertian dari analisa time series ya, merupakan materi kita pada minggu ini. Yang pertama, time series itu nanti apa yang akan kita bahas. Yang kedua, pada hari ini kita akan melihat data time series. Kita analisa menggunakan regresi linear, yaitu sebuah metode statistik yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Nanti yang akan kita gunakan adalah regresi linear tunggal. Nah, kita mau lihat apakah menganalisa data yang sifatnya time series itu cocok nggak kalau pakai regresi linear. Walaupun nanti jawabannya sebenarnya menganalisa data time series tidak menggunakan metode regresi linear yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tapi sambil kita mengulang kembali tentang aspek atau penggunaan regresi linear yang kita cobakan pada data time series. Nanti kenapa tidak cocok gitu kalau metode regresi linear digunakan data yang bersifat time series. Itu yang pertama. Apa yang dimaksud dengan data time series? Jadi data time series ya, ini contohnya seperti ini. Ini bagian X, kita nyebutnya bagian X, yang ini kan bagian Y ya kalau di data ini ya. Ini contohnya yang lain, ini bagian X, ini bagian Y ya. Yang X itu biasanya kita menyebutnya dengan variabel independen ya. Sedangkan yang Y variabel dependen. Mana variabel X, variabel independen, variabel yang mempengaruhi nilai dari variabel Y. Nah, variabel Y itu di dalam regresi linear seperti itu ya. Nah, pada time series sama ya, ada variabel dependennya, ada juga variabel independennya ya. Ada X-nya, ini X, sisi X ya. Ada Y-nya. Tapi secara khusus pada data time series, X-nya itu adalah waktu. X itu adalah waktu. Waktu itu mungkin jam, mungkin minggu, mungkin hari, mungkin per bulan, mungkin per tahun, dan selanjutnya. Itu yang dimaksud dengan data waktu. Jadi X-nya itu waktu. Sedangkan Y nanti bisa apa saja gitu, ya tergantung variabel lain yang mau kita amati, di mana nilainya itu berubah terhadap waktu. Nah, waktu ini sifatnya harus ada beberapa syarat ya waktu di sini. Yang pertama, waktu itu sifatnya harus continuous ya. Jadi tidak terputus ya. Jadi nggak boleh misalkan ini dari jam 1 sampai jam ini jam 5, ini ya, harus jam 1, jam 2, jam 3, dan ini sifatnya datanya bersifat continuous. Oke. Kemudian yang kedua pada pada time series ya, datanya itu datanya tidak boleh ya, data seriesnya itu tidak boleh datanya bersifat jangkanya harus sama ya, jangka waktunya harus sama. Maksudnya jangka waktunya harus sama, datanya itu harus bersifat tetap. Nah, tetap ya. Datanya bersifat tetap. Ada pengaturan. Ya, datanya harus bersifat tetap. Ya. Maksudnya bersifat tetap ya, datanya itu harus ring-nya, skalanya ini harus sama. Dari sini ke sini berapa, dari sini ke sini berapa, dari sini ke sini berapa. Ring-nya harus sama. Jadi ada dua syarat. Yang pertama, datanya continue, dan kemudian datanya bersifat tetap atau konsisten ya, konsisten. Kalau ini dari sini ke sini 1 jam, ini juga 1 jam, 1 jam. Pengambilan datanya ya. Itulah yang dimaksud dengan data time series. Nah, itu secara statistik perlu dianalisa. Untuk berbagai tujuan ya, di beberapa faktor biasanya yang dianalisa, misalkan masalah
apakah bersifat stasioner atau tidak, ya. Apakah bagaimana datanya sifat seasonality-nya bagaimana semuanya, dan aspek autocorrelation. Nanti aspek-aspek ini akan kita bahas ya pada analisa time series ini. Nah, pada materi ini kita akan bahas data time series dari segi deskriptif, analisa deskriptif dengan inferensial. Apa bedanya data analisa deskriptif dengan inferensial? Ya, materi kita di awal dulu ya. Jadi statistik itu ada statistik deskriptif, ada yang inferensial. Oke, nanti sekaligus Anda akan melihat bagaimana kalau data time series ini nanti kita lihat secara deskriptif. Yang pertama ya, ini kita melihatnya secara deskriptif. Kemudian nanti kedua kita akan melihatnya secara inferensial. Nah, barulah nanti kita lihat bagaimana dengan ini ya, besarnya ini bagaimana dengan modelnya kalau kita analisa dengan time series. Oke. Nah, kita menggunakan data di sini, kita pakai ada namanya data Sampo ya. Nanti Anda bisa cari di Kaggle ya, atau di UCI data Sampo CSV ini, tapi nanti di portal juga akan saya uploadkan ya data Sampo CSV. Nah, sebelumnya ya, untuk kebutuhan melihat data ini ya, kita menggunakan beberapa library kan. Kalau di Python kan kita gunakan library Pandas ya. Nanti dikasih nama singkatannya PD ya. Ini nanti untuk bisa ini mengambil data ini pakai Pandas ya. Data file Sampo CSV ya. Filenya udah ada di sini. File Sampo CSV harus ada di direktori kita ya. Nah, ini di direktorinya ini udah ada ini ya. Sampo CSV ya. Harus berada di folder yang sama dengan folder kita meletakkan file Python kita ini. Kemudian karena nanti kita akan melihat gambarnya ya, visualnya kita pakai Matplotlib dengan Seaborn. Matplotlib ini untuk grafis dasar ya, gambar-gambar grafis dasar. Kalau Seaborn ini tuh gambarnya ini lebih diperkaya gambarnya ya. Lebih bagus lah begitu tampilannya dari Matplotlib ya. Kita akan coba gunakan kedua-duanya untuk melihat apa yang dimaksud dengan time series. Nah, kita juga akan menggunakan ini library baru ya, stats models, untuk melihat nanti karena nanti kita menggunakan ada yang kita lakukan pengujian hipotesis nanti untuk penggunaan linear regression pada pertemuan kali ini. Oke, ini kita jalankan aja. Ini kalau dijalankan kan memang nggak ada hasilnya apa-apa ya. Maksudnya nggak kelihatan apa-apa, hanya terjadi di memori komputer bahwa library ini dimasukkan ke sistem Jupyter ya, atau Python ya. Nah, ini baru kita ambil datanya dengan perintah read CSV. Ini nama file tadi ya, file Sampo CSV. Nah, mana tadi? Nah, ini kita ambil dengan Python kan menggunakan Pandas. Pandas tadi sudah kita ringkas namanya dengan PD ya, SPD. Maka memanggilnya dengan PD.read CSV, ini nama filenya. Nah, ini kita jalankan aja. Ini juga belum memperlihatkan hasilnya ya, hanya terjadi perubahan di memori. Nah, ini kalau kita lihat, nah, kita simpan di variabel df. Nama variabelnya ini kalau kita lihat ini, kita lihatnya pakai head ya. Nah, ini kalau head. Jadi di data Sampo CSV ini ada dua atribut, yaitu month dengan sales ya. Month inilah nanti yang time ya. Nah, ini sales inilah nanti yang datanya. Data dalam bentuk series ya, dalam bentuk berderet. Ini adalah penjualan sales ya, penjualan Sampo ini. Ini datanya disiapkan biasanya ada di Kaggle ya, atau di UCI ya, digunakan untuk menganalisa data series. Kalau pakai df.head ini hanya 5 dataset teratas saja. 5 data
sentra atas. Tapi kita di sini mau melihat bahwa di sini ada dua atribut, ada mount dengan sales. Nah, kalau kita lihat ini hubungan kedua datanya pakai standar, nah, hubungannya seperti ini. Ini time-nya tadi, mount-nya ya bulan. Bulan ini jumlah penjualan. Jadi dalam ada secara series datanya seperti ini. Kalau kita lihat datanya seperti ada peningkatan gitu ya, kecenderungan meningkat dari bulan ke bulan walaupun tidak garis lurus ya, nanti kita lihat. Kita bisa lihat data kalau ini hanya 10 teratas, tapi kalau head-nya kita kasih dalam kurung 10, sorry ya, ini 5 data yang paling atas, kalau saya buat 10, ini 10 yang paling atas. Nah, ini 10 yang paling atas. Jadi ini berarti ini di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, terus nanti ya sampai bulan keberapa. Ini periodenya, maksudnya ini mungkin tahunnya ya. Nah, ini kalau kita melihat lebih banyak dengan DF saja. Ini lebih banyak. Ini dari tahun pertama bulan 1 sampai bulan 12. Tahun kedua bulan 1 sampai bulan 12 gitu kan. Ini penjualannya, banyak penjualannya. Ada yang 266, 145,9, 183,3, 183,1 dan selanjutnya. Tadi yang kalau digambarkan secara grafis tampilannya seperti ini. Nah, data di atas kita bisa karena datanya banyak ya, ada 1000 data ya. Nah, ada 1000 data, maka kita bisa mengambil rata-rata datanya, bukan rata-rata ya, melihat tidak hanya rata-rata tapi parameter-parameter statistiknya. Nah, itu di Python perintahnya describe. Nama variabelnya df, ini describe. Jadi kalau kita kasih perintah df titik describe, ini kita run. Nah, ini diperlihatkan. Wah, jumlah datanya ada 36 tadi aja. 36, bukan 1000 ya, nanti 1000 yang lain. Ini datanya 36. Rata-rata, nah rata-rata, yang saya rata-ratakan kan ini. Data sales ini rata-rata penjualannya 312,6. Standar deviasinya 148. Ya. Standar deviasinya 148, nilai terendah penjualan itu 119. Nah, nilainya kalau kita lihat ke bawah ya, yang nilainya di bawah dari 25% itu 192,45. Kalau yang 50% datanya 280. Ini melihat distribusinya ya. Kalau statistik kan kita melihat distribusi dengan kecenderungan datanya. Kemudian kalau 75% ini 211 ya, nilai rata-ratanya. Nah, nilai yang paling besar itu 682. Kita lihat ini memang nilainya condong ke sini ya, ke yang nilainya di 75% ke atas. Nah, ini untuk melihat di Python ya, kita bisa melihat nilai rata-ratanya aja. Nah, karena yang nilai rata-rata bisa kita lihat hanya nilai atribut sales ya, kan ada 2 atribut ya. Ada mount, ada sales, maka kita bisa lihat ini. Kalau kita mau lihat nilai rata-rata yang sales, perintahnya min. Kalau hanya standar deviasi, nilainya sales. 312 sama ya dengan ini tadi. 312. Kalau ini keseluruhan. Kalau ini kita ngambilnya satu persatu ya, perintah seperti ini. DF sales. Jadi kalau kita panggil DF, kita sebut nama atributnya sales, dia akan tampilkan hanya data sales saja. Kalau dengan perintah min berarti rata-ratanya. Kalau STD berarti standar deviasinya. Oke. Nah, kita mau lihat secara visualisasi. Kalau tadi secara angka ya. Statistik deskriptif itu kan bisa kita melihat angka-angkanya. Angka rata-ratanya, standar deviasinya, mungkin nanti ada variannya, maksimumnya, minimumnya, nilai parsialnya, nilai persentase ya, 25%-nya, 50%-nya. Nah, secara visualisasi kalau kita lihat dengan menggunakan kalau kita lihat distribusi datanya ya, dalam hal ini kita mau lihat distribusi frekuensinya ya, jumlah setiap datanya dengan Python kan dengan perintah is ya.
Nah, seperti ini datanya. Seperti ini ya data. Distribusinya seperti ini. Yang banyak ini datanya yang 200. 200. Kalau kita melihat distribusi frekuensinya ya. Beritanya HIS ya. Kita histogram. Histogram itu adalah distribusi frekuensi. Ini kalau mau kita kasih ada judul. Ini kan nggak ada judulnya ya. Ini apa sih? Ini apa sih? Kita kasih judul. Nah, ini sampo ya, sales. Berarti yang penjualan yang jumlahnya 200 sebanyak ini 10 ya, sekitar 10. Yang penjualannya jumlahnya 600 dengan 700 itu jumlahnya sekitar 2. Jadi hanya ada dua penjualan dari 36 data tadi yang jumlahnya 600. Ini frekuensinya ya jumlah. Begitu. Ini kalau mau kita lihat apanya? Dalam bentuk yang lebih rinci ya. Kalau histogram itu kan kita bisa tentukan ya jumlah ininya berapa ya. Jumlah setiap bagiannya ya. Nah, ini kalau kita buat jumlahnya 20. Tampilannya seperti ini. Nggak jauh beda sih. Ini 20 buah ya. Ininya ya apanya? Portion dari bagian jumlah yang mau kita lihat. Nah, kalau mau pakai tampilan yang lebih bagus pakai Seaboard, pakai Displot. Displot ini sebenarnya perintah yang sudah agak lama tapi masih jalan ya kalau kita coba seperti ini. Jadi kalau distribusinya bentuknya seperti ini. Jadi ada distribusi frekuensi sekaligus digambarkan. Kira-kira mirip dengan distribusi frekuensi yang seperti ini secara kalau di plot ya. Ya mungkin bentuknya tidak normal ya, cenderung ke kiri, cenderung besarnya ke kiri. Oke, nah ini kalau kita gambarkan dengan scatter yang lebih bagus ya. Kalau ini tadi kan scatternya kurang bagus ya, karena time-nya kan tadi terlalu rapat ya. Ini kalau kita gambarkan dengan melihat time series-nya, ini time-nya, ini data series. Nah, seperti ini data. Nah, data inilah yang disebut dengan data time series. Itulah cara melihat data time series secara deskriptif, secara statistik deskriptif. Jadi kita bisa melihat apanya tadi rata-ratanya yang kalau dari deskriptif tadi di atas ya sebelum kita gambarkan. Nah yang ininya. Ini jumlahnya 36, rata-ratanya 312,6. Standar deviasinya 148. Jadi datanya cukup bervariasi ya. Minimum nilai yang paling penjualan yang paling rendah itu 119,3. Maksimum 682. Untuk maksimum ya cukup bervariasi lah karena standar deviasinya cukup besar ya. Nah, ini nilai apa? Nilai seperempatnya ya, nilai kuartilnya ya. 25%-nya sekian, 50%-nya besarnya sekian, 75%-nya sekian. Nah, ini kalau kita gambarkan secara visualisasi. Oke, itu secara deskriptif. Nah, sekarang kalau data time series itu mau kita analisa secara statistik inferensial. Nah, menganalisanya pakai apa? Nah, tentu pakai analisa time series. Tetapi untuk pengenalan awal ini, kita coba menerapkan pakai regresi linear. Nah, karena ini kan sebenarnya kan regresi linear. Regresi linear seperti definisi kita ya, minggu yang lalu adalah regresi linear ini adalah sebuah analisa yang mencoba ya melihat hubungan antar dua variabel atau lebih. Kalau regresi linearnya tunggal kan dua variabel. Nah, ini kan tadi dua variabel ya, yaitu variabel waktu, variabel bulan ya, waktunya bulan. Ini variabel waktu bulan dengan variabel jumlah penjualan. Penjualannya kan dua variabel. Jadi kita bisa juga mencoba menganalisanya menggunakan regresi linear. Nah, ini yang mau kita coba di bawah. Coba di bawah, cuma dalam hal ini datanya kita pakai data lain. Kita gunakan data apa ini? Data pengaruh ini ya, pengaruh
konsentrasi CO2 di udara ya, secara global. Nah, ini datanya. Nah, ini sama ya. Ini tahun. Ini datanya ini tahun. Tahun 50 konsentrasi CO2 di udara secara global segini ya. Kalau kita lihat makin ke atas makin tinggi ya. Kadar atau konsentrasi CO2 di atmosfer kita makin tinggi. Ini kita bisa kalau nanti tahun 2022 apakah akan makin tinggi juga. Nah, ini yang mau kita lihat dengan regresi linear. Nah, regresi linear kan rumusnya seperti ini kemarin. Ini faktor slope namanya ya, kemiringan ini B0 ini faktor persinggungan dengan titik Y. Ketika Y X-nya 0 ini akan menyinggung titik berapa. Kita menyebutnya ini intercept ya. Intercept ini namanya slope. B0 ini intercept ini namanya slope ya. Nah, ini yang regresi linear kemarin ya, kita coba ya. Ini didapatkan nilai slope-nya 1,3 positif. Berarti ini positif, maksudnya positif hubungannya positif ya, semakin waktunya semakin besar, konsentrasi CO2-nya pun makin besar. Ini kan naik ya, naik. Itu artinya di sini nilainya positif. Nah, ini nilai intercept-nya negatif. Negatif artinya nanti di sini kalau tahunnya 0, ini nilainya negatif. Prediksi nilainya min 2348 secara regresi linear. Secara regresi linear, kita gambar ini tadi ya, time series tadi ini, regresi linearnya seperti ini. Seperti ini, ya, karena regresi linear itu kan lurus ya, lurus. Makanya tadi ini kalau kita teruskan, ini kena ke negatif. Nah, kalau ini kita menggunakan regresi linear, ini wajar nggak? Ya, dari segi aspek logika ya, dari segi pemahaman kita ya, itu namanya menganalisa berdasarkan pemahaman domain kita ya. Nah, wajar nggak? Nah, dari percobaan di atas kita peroleh tadi kan nilai kemiringan 1,3. Nah, nilainya ini oke, ini nggak masalah. Tapi nilai intercept-nya min 2348 artinya pada tahun 0, nah pada tahun 0 di sini ya. Karena kan artinya 0 ya. Intercept itu artinya kan di sini nilainya 0. Pada tahun 0 konsentrasi CO2 min 2348 lah. Apa artinya ini? CO2 artinya min 348. Nah, di sini kita melihat ketidakwajaran. Nggak masuk akal ada konsentrasi CO2 min itu apa artinya secara di alam gitu ya? Kan nggak ada. Inilah kita melihat bahwa kalau kita menggunakan regresi linear ada aspek keanehannya ya, di sini ya, terhadap data yang kita modelkan, data time series yang kita modelkan secara regresi linear. Nah, kita bisa analisa lebih lanjut ya ini. Sambil kita mengulang yang tentang pengertian hipotesis kemarin ya, kita menganalisa menggunakan ggplot ya. Python nama ininya ya. Oke, nah seperti ini. Ini kan datanya seperti ini. Ini kalau kita ininya kita perbesar ya. Nah, di sini dia. Jadi ada nilai min terhadap nilai CO2 tadi. Ini kalau kita melihat ininya apanya melihat perbedaan ya, jauhnya selisih antara model regresi linear kita dengan data yang sesungguhnya. Nah, ini seperti ini dia. Ini disebut dengan residu ya, perbedaannya. Nah, apakah data time series ini secara regresi linear sesuai enggak ya? Sejauh mana kesesuaiannya? Nah, kita menggunakan pengujian hipotesis yang kemarin. Kita pakai hipotesis nanti dengan regresi linear ini nanti kita menggunakan nilai p value ya. Kemarin kan pengujian hipotesis kita pakai nilai p value. Nah, kita susun hipotesis nolnya, kita anggap tidak ada korelasi. Kan seperti itu ya kemarin ya. Hipotesis nol itu kan menyangkal ya, menyangka hubungan antar dua variabel. Jadi kita anggap antara variabel waktu dengan
dengan konsentrasi CO2 tidak ada hubungan. Nah, tentu nanti hipotesis satunya atau hipotesis alternatifnya ada korelasi. Nah, gimana kalau kita mau mengujinya? Nah, ini sambil kita menggunakan ada sebuah library di Python ya. Nama library-nya itu di atas tadi udah kita buka ya. Nah, ini dia nama library-nya, library saya copy ya. Library salah. Library start model. Start model. Coba supaya kelihatan kita mengimportnya di sini aja. Library start model. Nah, di sini ya kita import. Jadi kita sambil menggunakan library statistik model ya, yang kemarin belum kita gunakan di regresi linear kita. Jadi pada kesempatan ini sambil kita gunakan untuk membuat semacam pengujian hipotesis untuk menguji apakah dua variabel ini signifikan nggak korelasi. Nah, lihat ini hipotetisnya cukup bagus ya, yang ada di Python ya. Kalau kita jalankan, nah ini cukup lengkap. Jadi dengan perintah model summary ya, ini model yang kita bangun ya, yaitu data dari dataset konsentrasi CO2 di dunia ya, dari tahun 150 ke atas. Datanya kan sampai tahun 2010 ya. Nah, ini kita dapatkan data statistik seperti ini. Banyak data cukup lengkap ya. Ada banyak hal gitu yang bisa kita gunakan dari data dengan menggunakan statistik ya. Library statistik model di Python ini dan Sumer. Nah, yang terpenting ya yang kita bisa manfaatkan ya untuk menjawab hipotesis ini, yang pertama nilai R2 ini ya. Nilai R2 square di regresi linear itu kalau nilainya semakin menuju 1, itu artinya berarti kedua data tersebut punya korelasi yang kuat. Nilainya kan ini kan menuju 1 itu, 0,9. 9 nilai R2 R square bacanya R square-nya. Nah, berarti artinya itu 97% data itu terkonsentrasi ke CO2. Artinya perubahan data itu memang antara waktu dengan CO2 itu memang saling berkaitan gitu, saling tergantung, ada kaitan. Kemudian nilai statistik, nilai F statistiknya nilainya 2073, itu kan nilainya cukup besar. Yang artinya ini adalah berarti secara statistik cukup signifikan korelasi linear antara waktu dengan CO2. Nah, kemudian kita juga lihat nilai P value-nya. Nah, ini kan 0 ya, ini sebenarnya nggak 0 tapi sangat mendekati ke 0. Nah, ini yang menunjukkan bahwa kalau nilai P value-nya kecil dan nilai F statistiknya cukup besar, berarti secara statistik hipotesis nolnya bisa kita tolak. Nah, kalau hipotesis nol kita tolak, berarti ini kesimpulannya adalah lawan dari ini. Lawannya apa? Berarti ada korelasi linear antara waktu dan CO2 tadi. Jadi secara pengujian statistik kita bisa gunakan ya untuk melihat ini sebenarnya dua variabel ini memang berkorelasi kan? Ya iya, secara berkorelasi. Ya. Oke, itu kalau kita menganalisa data time series dengan menggunakan regresi linear ya, dengan beberapa kelemahannya tadi. Nah, sekarang pengenalan untuk data time analisa time series ya, ada analisa stationary tadi ya, ada auto correlation ya, kemudian ini kasus yang sering digunakan untuk time series ada namanya kasus random walk ya, random walk. Kemudian nah ini moving average dengan autoregresif ya, atau nanti yang kombinasi metodenya disebut ARMA. Nah, inilah metode-metode atau parameter-parameter yang digunakan untuk time series.
yang tidak dimiliki oleh regresi linier. Nah, itulah makanya data yang X-nya, ya, yang variabel independennya, waktu atau time ya, yang bersifat konsisten dan kontinu tadi, itu dianalisa dengan cara yang khusus. Nah, karena parameter yang mau diambil juga khusus. Ya, misalkan ini contohnya kita mau melihat data ininya ya, stationary ya, seperti ini ya. Ini stationary itu maksudnya adalah data yang sifatnya apakah bergantung atau tidak gitu terhadap waktu. Disebut stasioner kalau nilai rata-ratanya terhadap waktu itu tidak secara sistematik mengalami perubahan. Itu datanya disebut stasioner. Jadi nanti data time series ada yang disebut datanya bersifat stasioner, ada yang bersifat tidak stasioner. Nah, ini contohnya ya, kalau data apa dalam bentuk distribusi normal, apakah ini datanya bersifat stasioner atau tidak? Kalau kita gambarkan, nah datanya seperti ini. Maksudnya datanya bersifat stasioner, apakah datanya itu berubah nggak terhadap waktu? Berubah nggak terhadap waktu. Kemudian yang kedua, autocorrelation. Autocorrelation itu melihat apakah data dari waktu saat ini dengan waktu sebelumnya itu apakah datanya juga ada korelasi perubahan. Itu disebut autocorrelation. Ini contohnya untuk data yang di atas tadi ya, data yang terdistribusi normal ini. Nah, ini datanya seperti ini. Ini kalau kita lihat, nah perubahannya seperti ini. Nah, apakah dari kalau ini terhadap waktu ya, apakah dari waktu ke waktu ke lain itu ada datanya korelasi. Nah, kalau kita melihat seperti ini, korelasinya kecil perubahan datanya. Jadi data yang secara random tadi ya, data yang normal tadi itu autocorrelation-nya itu sangat kecil. Ini sangat kecil. Ya, artinya ya kurang berkorelasi kalau data yang sifat yang dari ini ya, dari random tadi ya, random standar yang terdistribusi normal tadi, contohnya kita ambil dari fungsi random. Nah, untuk kasus random walk tadi, kasus random walk ini kan kenapa sering digunakan untuk menguji time series, karena datanya memang sangat sulit untuk diprediksi ya, sangat sulit diprediksi. Kemudian datanya bersifat non stasioner. Nah, bersifat non stasioner. Jadi kenapa sangat sulit diprediksi? Karena kita diminta untuk menggunakan data setelahnya. Data saat ini digunakan untuk data di waktu yang sebelumnya. Jadi pada waktu sebelumnya kita membutuhkannya untuk mengetahui apa yang terjadi pada waktu berikutnya. Makanya disebut data ini kasus ini termasuk data yang secara prediksinya sulit. Nah, nanti akan kita gunakan ya minggu depan untuk kasus prediksi ya. Ini contohnya data random walk kalau disimulasikan, nah seperti ini. Ini time series yang sifatnya random walk ya. Time series yang sifatnya jadi yang perjalanan secara acak ya, bisa dalam kasus misalkan kasus ekonomi ya, biasanya yang bersifat random walk ini. Oke, ini ya, nah ini autocorrelation-nya seperti ini. Kalau kita lihat ya cukup sangat ini ya, sangat dari langkah ke langkah sangat jauh gitu jaraknya. Hanya disebut dengan random walk. Ya, ini kalau dilihat secara time series. Nah, ini tadi yang dilihat. Oke. Nah, kemudian nanti ada metode time series yang sudah cukup terkenal. Ya. Yang pertama ada namanya moving average, yang kedua auto regression. Nah, kemudian metode ini ada yang dikombinasikan. Auto regresif dikombinasikan dengan moving average, itu namanya ARMA. Nah, jadi metodenya seperti ini nanti ya.
Ini metode yang digunakan pada time series. Jadi time series kali ini sekedar pengenalan bahwa metode time series itu berbeda dengan regresi linear. Nah, itu pembahasan awal kita tentang pengantar time series. Yang pertama, data time series itu datanya seperti apa? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau dia dianalisa dengan regresi linear? Tadi sudah dijawab. Dan yang ketiga, metode-metode apa atau aspek-aspek apa biasanya yang dianalisa pada analisa time series. Nah, itulah ya pembahasan kita pada minggu ini sebagai pengantar Anda ke time series. Ya, kita minggu depan masih ada sekali lagi, kita nanti masih membahas tentang time series ini. Oke, itu penjelasan kita. Kemudian ada tugasnya konsep aja ya. Kita nggak buat program. Ini silakan Anda membaca lebih jauh untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sebagian di atas juga sudah dijawab. Oke, itu untuk pembahasan kita pada minggu ini. Yang hadir 29